Karenanya saudara, Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki dalam kitab ini, risalah ini panjang lebar membahas bagaimana metode yang ideal yang sesuai dengan suri tauladannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau bahas satu persatu awal sampai akhir terlalu panjang, nggak akan selesai. Akhirnya namanya bukan ceramah, pasaran nanti namanya. Ceramah Ramadanan nanti itu. Ada satu yang menarik saudara, yang dikutip oleh Abuya Sayyid Muhammad, yang saat ini banyak tidak diperhatikan. Mohon maaf, saya harus bicara pahit. Banyak tidak diperhatikan oleh madrasah-madrasah, oleh pesantren-pesantren, oleh majelis-majelis. Padahal madrasah, pesantren, majelis ini adalah pabrik pencetaknya ulama, pabrik pencetaknya ad-da'i yang mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Kok santri yang sholawat dikit? Wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para lora, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Abdullah Khan Tabarani, Kiai Haji Saiful Qahar Tabarani, Kiai Haji Khalid Makhsus, semuanya para kiai, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu beserta segenap para bunyainya, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita, para lora-lora kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang teristimewa saya sampaikan kepada para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang banyak hadir di tempat ini. Ada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, ada ketua Rabita Al-Alawiyah Bangkalan Al-Habib Umar Al-Bin Hamid, ada Al-Habib Abdullah bin Agil hadir juga di sini bersama saya sebagai salah satu pengurus Federasi Santri Indonesia Pusat Al-Habib Haidar Al-Haddad. Semuanya para habaib, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, kiai, asatid, ajengan, bunyai, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gobul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, tulab wa talibat, para wali santri, segenap muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan yang penuh barakah ini.
Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka haflatut tasyakkur wisuda Al-Miftah lil Ulum angkatan kelima. Alhamdulillah, Al-Miftah lil Ulum yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Sidogen, di Pondok Pesantren Markas Syariah, mengkombinasikan untuk baca kitabnya ngambil Al-Miftah lil Ulum Sidogiri. Untuk bahasa Arabnya kami banyak mengadopsi mengambil dari Darul Lughah wa Da'wah. Semuanya manba'nya wahid, sumbernya wahid, sama-sama bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wisudawan dan wisudawati, bahkan semua santri yang ada di sini ini, dengan diberlakukannya metode Al-Miftah lil Ulum untuk santri tingkatan pertama, Kesiful Qahar ya. Untuk santri tingkatan pertama, semoga betul-betul jadi Miftah lil Ulum. Betul-betul sesuai al-isim ainul musamma. Jadi sesuai dengan namanya. Jadi kunci terhadap ilmu. Karena ilmu itu kalau diibaratkan sebuah tempat, maka ada pintunya. Kita tidak bisa masuk ke sebuah rumah kecuali melalui pintu. Tidak bisa masuk pintu yang terkunci kecuali kalau dibuka dengan kun. Ini adalah perumpamaan. Ini adalah isti'arah, perumpamaan. Saudara, yang detail kalau kita mau jelaskan di dalamnya, saudara, intisarinya Al-Miftah lil Ulum sesuai dengan namanya tafaulan, diharapkan bisa menjadi kunci batu lompatan para santri untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Karena kita kalau mau bisa baca kitab minimal harus ada 3 unsur. Kalau mau bisa baca kitab harus ada berapa unsur? Ada 3 unsur. Ini unsur sabab zahir, selain unsur yang paling utama pertolongan dari Allah Subhanahu. Tapi berdasarkan pengalaman saya dari saya nyantri sampai saya ngajar, sampai saya menyusun kurikulum untuk pesantren di pada Markas Syariah pimpinan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kita kalau mau bisa baca kitab, kuncinya ada 3 unsur yang terpenuhi. Unsur yang pertama adalah nahu. Tapi nahu hanya ujung kalimat saja, awakhirul kalim, hanya ujung kalimat saja. Nggak cukup kalau hanya belajar nahu. Kalau kita mau baca kitab, ibaratnya nahu itu 25%. Nggak cukup hanya nahu saja. Sisa 75%, saudara, dari 75% ini sisanya harus ada sorof. Karena sorof adalah tasrif. Tapi nggak semua kalimat berkaitan dengan tasrif. Karena ada kalimat yang mustaq, ada kalimat yang jamid. Kalimat jamid, saudara, dengan berbagai macam jenisnya di sini guru-guru merincikan. Tapi nggak semua kalimat qabilun litasrif, di kategori qiyasi. Ada kalimat yang sifatnya sama'i, tetap ujung-ujungnya harus dihafalkan. Maka nggak cukup kalau hanya sorof dan nahu saja. Unsur yang ketiga yang tidak kalah dominannya adalah al-mufradat. Harus hafal bahasa, hafal fiilnya, hafal isimnya, hafal hurufnya. Manakala santri dibekali dengan ilmu nahu, kemudian dibekali dengan ilmu saraf. Nahu bicara tentang awakhirul kalimnya, bicara tentang posisi daripada sebuah kalimat yang mempengaruhi daripada maknanya. Apakah dia mubtada, apakah dia khabar, apakah dia fi'il, apakah dia fa'il, apakah dia naibul fa'il, apakah dia maf'ul, apakah dia maf'ul mutlak, maf'ul bin ajlih, maf'ul ma'ah, dan seterusnya. Nahu hanya sebatas itu. Dilanjutkan dengan sorof, kemudian dilanjutkan dengan ilmu bahasa.
Dan untuk melengkapi ini harus dibarengi dengan tatbiq, praktek. Al-Miftah lil Ulum memecahkan masalah ini, saudara. Dulu kita masih kenal istilah, ada santri hafal Alpiyah, hafal Imriyuti, hafal Jurumiyah, tapi baca kitab nggak bisa. Hafal teorinya, paham, tapi prakteknya bingung. Di Al-Miftah lil Ulum ini, alhamdulillah, tahaddutan lin ni'mah, bukan basa-basi, saudara. Tapi saya bicara apa adanya karena saya lihat sendiri prakteknya. Kami pernah undang tim dari Sidugiri, pondok pesantren ke pondok pesantren Markas Syariah untuk menjelaskan daripada bagaimana cara pengajaran metode Al-Miftah lil Ulum ini. Apalagi dipermudah dengan yel-yel, dengan lagu-lagu, dipermudah dengan ikhtisar daripada nazam yang sehingga menjadi nazam Al-Miftah lil Ulum yang mana merupakan pilihan-pilihan bait dari Alfiyah bin Malik, dari Al-Imriti, kemudian pilihan bait dari nazam Maqsud. Dimudahkan, dipilih yang khusus-khusus saja yang dibutuhkan oleh pemula, kemudian dilanjutkan dengan tahapan praktek. Setelah hatam teori 4 jilid, maka insya Allah ilmu yang dipelajari maka bisa betul-betul dituangkan dengan praktek sehingga bisa nempel. Insya Allah, mudah-mudahan dengan terpenuhnya unsur-unsur ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi santri yang tadinya kesulitan untuk bisa membaca dan memahami kitab kuning. Insya Allah mudah-mudahan berkat pertolongan Allah dan berkat barakahnya daripada para masyayikh, juga berkat daripada ilmu yang diajarkan, diantaranya adalah metode Al-Miftah lil Ulum yang malam ini kita wisuda, saudara. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu pemahamannya. Maka kita bacakan Fatihah sebelum saya lanjutkan ceramah. Dan para santri secara umum, ala anna Allah Subhanahu wa taala yaftah alaina wa alaihim futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyahum fid din wa yaj'alna wa iyyahum minal ulama al amilin wa minad du'at al mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin. وأن الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المغربين. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وعلمنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ahibba'il kiram, alhamdulillah kami gembira, kami senang kalau melihat pondok-pondok pesantren rame, para tulabul ilim, santri rame, karena ini adalah yang paling menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tentunya kita punya tujuan. Para muassis, para pengasuh, para dewan guru punya tujuan di dalam mendidik santri-santrinya. Orang tua murid, para wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak juga punya tujuan untuk memasukkan anaknya ke dalam pesantren. Begitu pula para santri yang ada di sini, pasti insya Allah punya tujuan baik di dalam menuntut ilmu warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita? Di antaranya yang paling jelas an-nafa' lil ummah. Bagaimana kita pengen memberikan manfaat kepada umat, ingin mengajak saudara sebanyak-banyaknya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mengenal syariat nabinya, untuk sama-sama mengenal ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ini umat bisa selamat, saudara. Makanya ma'ussisatil ma'ahid walal majalis walal madaris wallah illa lida'watin nas ila rabbin nas. Tidaklah dirintis pesantren ataupun majelis ataupun madrasah ataupun berbagai sarana dakwah lainnya kecuali hanya satu tujuan, saudara. Bukan untuk mengajak orang kepada manusia, bukan untuk mengajak orang kepada golongan, bukan untuk mengajak orang kepada ormas, tapi tujuannya untuk mengajak orang
dakwah ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya jadi teringat, kita ngaji sedikit supaya ada keberkahan. Karena omongan saya belum tentu ada keberkahannya. Karena lisan saya kotor, bukan seperti lisannya para aulia, para ulama. Tapi kalau kita ngaji sedikit, baca omongannya dari para ulama, insya Allah turun keberkahan di majelis kita. Saya pada kesempatan kali ini ingin mengutip sedikit dari apa yang dibahas oleh Syekhu Masyayikhina Al-Allamah Muhaddithul Haramain, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani qaddasallahu sirrah wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarih. Beliau Abuya Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu punya satu kitab, risalah lebih tepatnya, yang judulnya menarik, Al-Qudwatu Hasanah fi manhajid da'wati ilallah. Suri tauladan yang baik di dalam metode berdakwah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang mohon maaf Pak Bu, zaman carut marut, masing-masing dengan gayanya, masing-masing dengan caranya, saling sikut satu sama lain. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada suri tauladannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saudara, Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki dalam kitab ini, risalah ini panjang lebar, membahas bagaimana metode yang ideal, yang sesuai dengan suri tauladannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mau bahas satu persatu awal sampai akhir terlalu panjang, nggak akan selesai. Akhirnya namanya bukan ceramah, pasaran nanti namanya. Ceramah Ramadanan nanti itu. Ada satu yang menarik saudara, yang dikutip oleh Abuya Sayyid Muhammad, yang saat ini banyak tidak diperhatikan. Mohon maaf, saya harus bicara pahit. Banyak tidak diperhatikan oleh madrasah-madrasah, oleh pesantren-pesantren, oleh majelis-majelis. Padahal madrasah, pesantren, majelis ini adalah pabrik pencetaknya ulama, pabrik pencetaknya ad-da'i yang mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu. Apa yang disampaikan oleh Abuya? Sebelum saya lanjutkan, ini saya lihat kelihatannya kok santri-santriwati dan masyarakat Bangkalan lemes-lemes ini. Kira-kira semangat atau tidak ini? Saya lagi kurang sehat, jauh-jauh dari Bangkalan. Yang saya tahu orang Madura itu semangat-semangat, betul? Betul? Yang saya tahu orang Madura cinta salawat, betul? Rugi, al-bakhil, pelit kalau disebutkan nama Nabi nggak mau salawat. Makanya saya mau janji dulu dari sekarang, setiap disebutkan nama Nabi salawat. Setuju? Setuju? Siap hujani Bangkalan dengan rahmat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau dengar semangatnya Bangkalan, semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillah, berarti masih semangat ke Siful Qahar. Alhamdulillah. Nah ini yang mau saya bahas, masalah semangat ini saudara. Karena kalau bicara masalah ahli kitab udah terlalu banyak pesantren yang ahli kitab. Bicara masalah faqih, ngerti agama, terlalu banyak sudah pesantren yang faqih. Tapi ada satu hal yang diabaikan saudara. Padahal ini ada dua unsur yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan pada diri seorang dai. Bagaimana kata Abuya? Wa min ahammi asbabid da'wati ilallah subhanahu wa ta'ala, atau wa min ahammi tahyiyati asbabid da'wati ilallah at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajid da'i al-alimil ghayur, li ikhrajil alimid da'i al-ghayur, li annal ilma bila ghirah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas, kama annal ghirata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad, fala yanbaghi an naqa'a fi dhalika fanadhi' baina alimin bila ghirah
wala ihtimamin li hurumatil muslimin au ghayurin la ilma indahu yudhillul muslimin au kama qala. Saudara, Abuya menjelaskan bagaimana sih seharusnya pesantren mencetak dai yang ideal, mencetak kiai yang seharusnya, mencetak guru yang seharusnya. Kata Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, termasuk tahapan yang paling penting dalam dakwah adalah at-tarbiyah al-amaliyah, pendidikan secara langsung, secara praktek, untuk mencetak apa? Li ikhrajid da'i, li ikhrajil alimid da'il ghayur. Pendidikan yang intens, yang praktek, untuk mencetak seorang yang alim. Syarat pertama harus orang kompak, harus alim, punya alim saja nggak cukup. Nanti akan kita bahas kenapa bahayanya dai tanpa ilmu. Saat ini pun banyak, saudara. Tapi alim saja nggak cukup. Kata Abuya, alimnya harus dai. Alim bukan sekedar alim, bukan untuk dirinya sendiri, tapi harus dai. Alimnya harus mengajak orang ke jalan Allah, menjawab problematika masyarakat, menjawab permasalahan umat. Karena hati-hati, saudara, diancam oleh Nabi SAW. Orang punya ilmu, tapi kalau nggak mau menjawab daripada apa yang ada di sekitarnya, dia sembunyikan ilmunya, dia tutup ilmunya. Entah mungkin karena takut, entah mungkin karena pertimbangan ini itu, pertimbangan yang tidak dibenarkan syariat. Saudara, apa kata Nabi SAW? Man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia sembunyikan ilmunya. Ditanya tentang ilmu nggak harus soal mubashir, nggak harus ditanya secara langsung, saudara. Orang alim tinggal di masyarakat, dia lihat di sekitarnya ada problematika, dia lihat di sekitarnya ada permasalahan. Permasalahan itu menuntut jawaban. Dia tahu jawabannya, dia tahu yang hak, tapi diam. Maka masuk kategori kitman, saudara. Masuk kategori menyembunyikan ilmu. Apa ancamannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan, dia diam, dia bungkam. Apa ancamannya kata Nabi? Uljima yaumal qiyamah birijami minan nar. Di hari kiamat dipecut dengan pecutan dari api. Na'udzubillah min. Makanya nggak cukup harus dai, alim yang mengajak kepada jalan Allah, menjawab permasalahan umat, menunjukkan bagaimana ajaran syariat terhadap masalah yang ada, saudara. Tapi nggak cukup sampai situ saja, saudara. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, unsur yang tidak kalah pentingnya harus ghoyur. Ilmu dan dai saja tidak cukup, tapi harus ghoyur, harus punya kecemburuan terhadap agama. Nggak boleh saudara hanya peduli terhadap dirinya sendiri, atau kelompoknya sendiri, atau golongannya sendiri, atau pesantrennya sendiri, tapi umat dia nggak peduli, agama dia nggak peduli, Islam dia nggak peduli. Maka itu namanya bukan ghayur, nggak punya ghirah, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Jadi tadi kata Abuya, yang pertama harus alim, yang kedua harus dai, yang ketiga harus ghayur, punya kecemburuan terhadap agama. Kenapa harus seperti ini, saudara? Abuya menjelaskan, lianna lamu ta'lil, lianna al-ilmata bila ghirah jamidun la syu'ura fi wala ihsas. Karena orang, Pak Bu, kalau alim saja tapi nggak punya ilmu, jamid, kaku, dingin, saudara. La syu'ura fi wala ihsas. Dia nggak punya kepekaan, nggak punya kepedulian,
nggak punya perasaan terhadap agamanya, saudara. Seperti tadi saya katakan, nggak peduli, bodoh amat. Yang penting saya tenang, yang penting mobil saya mewah, yang penting majelis saya makmur, yang penting tangan saya dicium, yang penting santri saya banyak. Padahal di punggungnya ada ilmu. Agama dicaci maki, diam. Agama dihina, diam. Ulama dizalimi, diam. Zuriat Nabi ditindas, diam. Jamet. Nggak ada kepedulian, saudara. Saya mau tanya, yang model seperti ini zaman sekarang banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Hati-hati, saudara. Kalau udah ulama hanya peduli terhadap dirinya, nggak peduli lagi terhadap agamanya, berarti dia menjadikan agama barang dagangan, saudara. Dia hanya menjadikan agama sebagai barang untuk mencari kenikmatan duniawi. Karena apa artinya agama? Ilmu yang dia pelajari. Kalau dia diam saja nggak digunakan untuk bela agama, saudara. Bahkan bahayanya seseorang yang alim tapi nggak punya ghirah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ilmunya hanya akan jadi alat jual beli untuk mendapatkan kenikmatan di duniawi, saudara. Akan menjadi ulama su yang Nabi selalu wanti-wanti. Saya sering sampaikan hadis ini di Madura, saudara, yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, bahwasanya wailun li ummati min ulama'is su alladzina yaj'aluna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Siapa mereka ulama su? Mereka yang menjadikan ilmu agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Apa yang mereka lakukan? Yabi'unaha, dijual kepada siapa? Li umara'ihim, kepada para penguasa. Fatwanya sesuai pesanan. Imanuhum fi amplop pihim. Ada atau tidak yang model begitu? Ada atau tidak? Apa kata Nabi? Ma'arbahallah tijaratahum. Tidak akan mendapatkan kemenangan dari perdagangannya, saudara. Disumpahin oleh Nabi, bangkrut perdagangan di dunia wal akhirat, saudara. Na'udzubillah min kacau, saudara. Mohon maaf, saya bicara pahit, ini fakta. Kalau sudah alim nggak punya ghirah, rampok, saudara. Alim nggak punya ghirah, rampok, saudara. Jadi benalu di tengah-tengah umat, ibadah Allah. Saya jadi teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Tajuddin As-Subki cerita, saudara. Kata Tajuddin As-Subki, beliau cerita tentang ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, sahib. Ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, sahib As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Ini keluarga As-Subki ini keluarga barakah, keluarga ulama. Mulai dari kakeknya Abdul Kafi, kemudian anaknya Ali disebut Taqiyuddin, cucunya Tajuddin, sahib kitab Jam'ul Jawami', Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Keluarga ulama usratul ilm, usratul nur. Sama seperti banyak keluarga yang ada di Madura ini, dari kakeknya, ayahnya sampai cucunya, semuanya ulama. Mudah-mudahan dari pondok pesantren Aziziyah ini terus keturunan-keturunannya jadi orang-orang saleh, insyaallah. Keturunan-keturunannya penerusnya pada jadi ulama amilin salihin, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya teringat, Pak Bu. Jadi Tajuddin ini cerita tentang abahnya. Abahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki terkenal dengan tegasnya beliau dalam amar ma'ruf nahi munkar. Beliau cerita, kana walidi Syekhul Islam rahimahullah. Beliau nyebut ayahnya Syekhul Islam karena ayahnya ulama besar di zamannya. Beliau itu tegas sama amar nahi munkar. Kalau udah amar nahi munkar enggak pakai tendeng aling-aling, enggak peduli. Mau di depannya siapa, kayak di depannya rakyat, di depannya pejabat, di depannya orang miskin, di depannya orang kaya, ya beliau tetap tegakkan amar nahi munkar dengan caranya beliau. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ketegasannya beliau, tergantung siapa objek amar nahi munkar, menyesuaikan dengan caranya, dengan ilmunya, saudara.
Tapi nggak pernah beliau meninggalkan ma'ruf nahi munkar. Sehingga pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang amir. Amir ini apa? Sultan. Bertemu dengan seorang sultan dari sebuah kerajaan yang ada pada saat itu. Ketika beliau bertemu dengan amir, subhanallah saat itu si amir dia pakai thob min harir, jubah min harir. Jubahnya dari sutra. Saya mau tanya santri ini, laki-laki pakai jubah sutra haram atau tidak? Haram. Nah, Rasulullah SAW an lubsil harir lil rijal. Rasul itu melarang memakai harir sutra untuk laki-laki. Bahkan nggak sampai di situ, bukan hanya pakai jubah dari sutra, dia juga pakai tiraz min zahab, bordirannya dari emas. Masya Allah, jubahnya sutra, bordirannya emas, haram di atas haram, saudara. Double haram kuadrat, double haramnya. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki begitu lihat, wah ini amir pakai jubah dari sutra, pakai bordiran dari sutra. Dideketin itu amir, beliau sampaikan dengan kesantunan beliau, dengan kesopanan beliau. Beliau ini wibawa, wibawa. Beliau sampaikan, saudara, wahai amir, kata Taqiyuddin As-Subki, bukankah di pasar Baghdad ada banyak jubah dari suf yang lebih indah dari ini, lebih indah dari sutra yang kau pakai? Kenapa kau nggak pakai jubah itu? Itu halal. Dan bukankah banyak bordiran-bordiran dari bahan dari benang yang bagus selain benang emas ini? Kenapa kau tidak pakai bordiran itu? Apa artinya kau pakai sutra, kain sutra, bordiran emas, tapi kalau ini akan menyengsarakan kamu nanti di akhirat? Saya mau tanya, pesannya Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki bagus atau tidak? Indah atau tidak? Sopan atau tidak? Sopan, saudara. Sopan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, karena Taqiyuddin As-Subki ini haibah, punya wibawa. Ulama kalau mau haibah depan umaro, syaratnya satu, jangan makan duit haram, saudara. Itu syaratnya satu. Begitu dia makan duit haram, begitu dia minta-minta, saudara, maka khalas. Barang siapa man akala min maraki sultan, sakata lisanuhu an qaulil haq. Enggak usah jauh-jauh, ngirup aja dari maraknya sultan, tanpa hak, tanpa dengan cara yang dibenarkan, saudara, maka lisannya akan kaku dari menyampaikan yang hak. Diam lisannya, saudara. Kenapa beliau bisa wibawa? Karena nggak makan haram. Makanya sultan begitu dengar nasihat Taqiyuddin As-Subki, saudara, langsung detik itu juga masuk ke hatinya itu sultan. Dia menyatakan, dia lepas itu jubah dengan jubah daripada sutra bordiran emas, dilepas. Dia langsung mendeklar, mengumumkan, di hari ini saya bertobat di hadapan Taqiyuddin As-Subki dan saya tidak akan lagi memakai kain sutra. Alhamdulillah. Tunggu dulu, belum selesai. Ini kalau di film Doraemon giantnya belum datang ini. Belum selesai. Udah bagus, sudah indah. Udah nurut ini sultan, saudara. Nurut. Besoknya datang ulama amplop, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke amir. Wahai amir, kamu tahu? Menurut pendapat alim fulan, sutra itu boleh. Ada ibarat kitabnya. Jadi itu yang dilakuin sama zaman sekarang, ngebelain kemunkaran pakai bahasa mas saya itu dari zaman dulu dilakuin mau ulama, saudara. Jangan kaget. Pakai ibarat. Menurut alim fulan, pakai sutra itu boleh lubsul harir. Dan menurut alim fulan, imam fulan, itu boleh juga pakai ukiran, pakai bordir dari emas. Jadi nggak masalah. Itu Subki negor kamu hanya untuk mempermalukan kamu depan rakyatmu. Tujuannya supaya menunjukkan kamu ini salah, kamu ini jelek, kamu ini ahli maksiat. Subki itu mau menjatuhkan kamu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ini gara-gara ulama amplop datang ini, saudara. Udah benar-benar itu sultan, itu amir, dia lepas kain sutra, dia lepas daripada bordiran emas,
Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia ambil lagi itu Amir pakaian sutra, bordiran emas, dia pakai lagi. Kemudian mulai detik itu dia boikot Imam Subki saudara. Masya Allah, saya mau tanya yang dilakukan ulama amplop ini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Bahaya atau tidak? Makanya Tajuddin As-Subki sebelum beliau menceritakan cerita ini nih, sebelum beliau menceritakan cerita ini saudara, beliau mengatakan apa? Ya innama yufsidul umara fasaqatul fuqaha. Innama yufsidul umara fasaqatul fuqaha. Yang ngerusak pejabat itu sebetulnya siapa? Fasaqatul fuqaha. Fuqaha yang fasik. Pinter baca kitabnya pinter. Fuqaha dimasuk kategori fuqaha. Baca kitabnya pinter. Kalau ibarat kita sekarang mungkin Fathul Qoribnya hatam, Mu'innya hatam, Fathul Wahabnya hatam, sampai ke Minhatnya, sampai ke Mahali, mungkin. Insya Allah mudah-mudahan di Madura nggak ada, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Mungkin, tapi fasik. Jual beli agama saudara, jual beli ibarat fikih. Masya Allah. Yang sudah jelas haram, yang udah jelas mengandung mafsadah kepada umat, dicarikan pembenarannya saudara. Ini baru kejadian kemarin. Mohon maaf saudara. Sampai urusan dukun, pawang hujan dukun saudara. Lagi rame kemarin. Dukun. Nih saya tanya nih, coba nih santri yang wisuda kelas berapa? Jawab, jangan lemes banget itu ya. Jawab, yang jawab semangat berkah. Kelas berapa yang wisuda? Hah? 10 aliyah. SMA. 1 SMA. Ya kurang lebih 1 SMA lah taruh. Belum jadi kiai belum. Saya mau tanya, hukumnya minta berhentiin hujan sama dukun apa? Jangan ragu-ragu, jangan jadi santrinya ke Saiful Qahar kalau ragu-ragu. Hukumnya apa? Kurang kompak, hukumnya apa? Ini kelas 1 SMA udah tahu ya. Ada yang bela saudara, belanya pakai kitab lagi. La haula wala quwata illa billah. Pantas. Sampai Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan innama yufsidul umara fasaqatul fuqaha, innama yufsidus salatin fasaqatul fuqaha. Silahkan lihat redaksi yang tepatnya. Ana arwi bil ma'na. Yang rusak daripada salatin fasaqatul fuqaha adalah fuqaha fasik. Bukan orang bodoh, punya ilmu, tapi ilmunya dipakai buat kepentingan duniawi, ilmunya dipakai buat cari muka, ilmunya dipakai buat cari kedudukan. Makanya nggak heran Al-Imam Tajuddin sampai mengatakan apa saudara? Kata Al-Imam Tajuddin, wahum asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Wa faqihun talih wahid asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Satu saja faqih, ahli fikih yang toleh, yang fasik, itu satu saja lebih bahaya dari 1000 setan saudara. Masya Allah. Kenapa lebih bahaya tadi? Karena ngebela kemunkarannya pakai dalil, pakai kitab saudara. Dicari-cari potongan-potongan kitab bagaimana caranya supaya membenarkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sebaliknya, kama annal faqihu salih lebih Allah cintai daripada alfu abid, lebih Allah cintai daripada 1000 ahli ibadah. Mudah-mudahan santri-santri di tempat ini jadikan para fuqaha yang saleh, yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu, kalau ngaji berilmu tapi nggak punya ghirah, bahaya atau tidak? Berilmu nggak punya ghirah, kacau atau tidak? Berilmu tapi nggak punya ghirah, rusak atau tidak? Na'udzubillah min. Makanya Abu Yazid Muhammad mengatakan li'annal ghirata wa li'annal ilma bila ghirah jamidun nasyura fihi wala ihsas. Orang berilmu tapi nggak punya ghirah, kaku, nggak ada kepekaan saudara, nggak ada perasaan, nggak peduli terhadap agamanya, hanya memikirkan kenikmatan duniawi. Na'udzubillah min
Makanya kalau kita lihat contoh-contoh ulama-ulama terdahulu, Masya Allah, mereka luar biasa saudara. Bukan hanya alim tapi ghayur, kecemburuannya begitu tinggi terhadap agama saudara. Saya nggak usah nyebutin yang dari kalangan habaib dah, saya sebutin dari yang kalangan ulama. Di antaranya berapa banyak dulu ulama-ulama kita yang ghirahnya luar, apalagi di Madura udah saudara. Mana berani dulu zaman ada ulama-ulama kita yang istiqomah, maksiat terang-terangan di Madura. Mana berani saudara. Mana berani ibadah Allah. Karena ulamanya punya ghirah. Begitu ghirahnya mulai kendor, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak saudara. Saya kasih contoh yang sederhana yang gampang. Bagaimana contoh alim yang punya ghirah. Saya kasih contoh. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, a'adallahu alaina min barakati wa asrarih. Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal. Beliau bukan hanya alim, kalau bicara ilmunya allamah, bahrul fahamah, alim kabir, muhaqqiq, muhaddith, allamah saudara. Tapi nggak hanya alim saudara, ghayur. Beliau juga punya kecemburuan tinggi terhadap agama. Buktinya apa? Beliau bukan hanya alim tapi mujahid saudara. Beliau bukan hanya alim tapi amir bima'ruf wa nahin an munkar, juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar saudara. Alim alama Kiai Hashim Asy'ari tapi tegas. Di antara contohnya silakan Anda lihat bagaimana dalam salah satu risalahnya beliau menyampaikan ijtahidu setelah beliau bicara tentang bahayanya ta'assub, bahayanya fanatik buta, bahayanya fanatik terhadap golongan. Beliau menyampaikan apa? Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kepada kalian firraddi, untuk membantah mereka yang ta'ana, mereka yang menyerang, mereka yang menistakan, mereka yang merendahkan daripada agama ini saudara. Mereka yang menyerang Al-Quran. Berijtihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk membantah mereka. Jangan sibuk dengan fanatisme buta, fanatisme kelompok, fanatisme golongan sampai lupa kepada tujuannya, itu agama Allah Subhanahu wa taala saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, kira-kira apa yang disampaikan oleh Kiai Hashim Asy'ari tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Nggak sampai di situ. Kalau kita mau lihat tegasnya Kiai Hashim Asy'ari, lihat mu'allafatnya, karangan-karangan beliau yang terkumpul dalam Al-Irsyadus Sari yang dikumpulkan oleh Kiai Haji Isam Hadik. Lihat bagaimana mu'allafnya Kiai Hashim Asy'ari saudara. Di antara kitab yang beliau tulis At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan-peringatan yang bersifat wajib kepada mereka yang membuat maulid tapi dicampurkan dengan kemunkaran saudara. Silakan Anda baca bagaimana Kiai Hashim Asy'ari saudara menjelaskan maulid itu bagus, maulid itu bagian daripada syiar, maulid itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara. Tapi beliau juga mengingatkan maulid ini bagus, jangan dicampur dengan kemunkaran. Beliau mengecam adanya ikhtilat bainar rijal wan nisa di maulid Nabi saudara. Ikhtilat, bercampur adukan antara laki-laki dengan perempuan yang diharamkan oleh agama, dikecam oleh beliau. Jangan hanya kita bikin maulid tapi nggak perhatian dengan syariatnya sahibul maulid sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengecam keras manakala ada yang ketika maulid mengundang perbuatan-perbuatan yang munkar saudara. Seperti zaman sekarang banyak terjadi, orang ngadain maulid, ngadain tasyakuran, acaranya bagus. Tasyakuran pernikahan, nikah bagian dari ibadah. Tasyakuran khitanan, khitan bagian dari sunnah. Tapi ngamalin sunnah, ngerjainnya yang haram, apa yang undang dangdut saudara. Ente ngamalin sunnah, dapat pahala. Khitan wajib, bagi laki-laki wajib saudara. Intana Syafi'iyah wajib khitan, bagian dari syariat. Kita mengamalkan khitan, bagus, wajib, dapat pahala. Tapi ngamalkan satu ketaatan, tapi membuat munkarat, berbagai kemunkaran, gara-gara dengan dalih tasyakuran khitanan. Itu namanya mencampur adukan ibadah dengan maksiat. Dikecam oleh Kiai Hashim Asy'ari dalam kitabnya. Jangan kau ngadakan maulid tapi dicampur adukan dengan kemunkaran. Saudara, apa yang membuat Kiai Hashim Asy'ari menulis kitab ini? Bukan hanya ilmu saudara.
Kalau hanya ilmu, ulama-ulama lain pun juga punya ilmu. Tapi bukan hanya ilmu. Tulisan ini lahir dari ghirah, kecemburuan terhadap agama, ketidakrelaan terhadap kemunkaran yang terjadi, apalagi terjadi di arena yang di situ mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu Kiai Hasyim Asy'ari tegas atau tidak? Kiai Hasyim Asy'ari punya ghirah atau tidak? Ghirah Kiai Hasyim Asy'ari besar atau tidak? Tiru, saudara. Jangan hanya ngaku pengikut, tapi tidak ada kecemburuan terhadap agama. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Puncak, kita bisa lihat puncak ghirahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Berkat ghirahnya beliau terhadap agama yang mewajibkan kita cinta terhadap negara, beliau fatwakan yang namanya resolusi jihad, saudara. Resolusi jihad yang melahirkan daripada pertempuran luar biasa di Surabaya. Setelah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi, ketika itu Belanda ingin kembali, dibonceng oleh Inggris, negeri kita Indonesia terancam jatuh kembali kepada penjajahan. Baru merdeka, masih seumur jagung pada saat itu, saudara. Baru merdeka, angkatan tentara kita belum kuat, angkatan tentara kita pada saat itu belum rampung, saudara, belum kuat, masih sangat rapuh, saudara. Inggris mau balik lagi sama Belanda. Mereka pengalaman dari perang dunia, senjata mereka lengkap, peralatan mereka lengkap, pengalaman perang mereka lebih banyak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, bahwasanya berjihad mempertahankan kemerdekaan adalah bagian dari jihad fisabilillah, saudara. Dan barang siapa yang mati syahid di dalam mempertahankan kemerdekaan, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati termasuk kategori syuhada, daripada termasuk orang-orang yang mati syahid dalam perang, mendapatkan janji-janji yang Allah berikan kepada para syuhada. Saudara, gara-gara fatwa Kiai Hasyim Asy'ari ini, akhirnya para ulama, para kiai, para santri rame-rame turun ke Surabaya. Mereka datang bertempur mempertahankan Indonesia sampai pada akhirnya Belanda kalah tunggang langgang, kemerdekaan Indonesia berhasil dipertahankan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Masya Allah, saudara. Kalau hanya modal ilmu saja nggak akan mau ngambil resiko untuk bikin fatwa seperti ini. Fatwa ini resikonya besar, saudara. Kalau sampai waktu itu Mujahidin kalah, Kiai Hasyim Asy'ari mungkin orang pertama yang akan dicari, karena beliau yang mengeluarkan fatwa ini, saudara. Ini fatwa resikonya besar. Fatwa ini resikonya nyawa, saudara. Kalau bukan ulama yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena ulama yang hanya memikirkan akhirah, ulama yang hanya memikirkan kehidupan yang abadi, nggak akan berani keluarkan fatwa semacam ini. Tapi kenapa beliau keluarkan fatwa semacam ini, saudara? Selain ilmu, karena beliau punya ghirah, kecemburuan terhadap agama, saudara. Oleh karena itu ibadallah, ini contoh, ini baru satu contoh, masih banyak puluhan, bahkan ratusan kiai-kiai, para ulama salaf yang begitu tegas terhadap kemunkaran, tidak pernah, saudara, tidak pernah sedikit pun kompromi terhadap kemaksiatan, tentunya dengan caranya, tentunya dengan ilmunya. Oleh karena itu Abuya tegaskan, li'annal ilma bila ghirah jamidun la syurura fihi wala ihsas. Ilmu kalau tanpa ghirah bahaya, saudara, kaku, nggak ada kepekaan. Na'udzubillah min. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Orang kompak, jelas atau tidak? Kalau begitu sekali lagi saya mau tanya, ilmu tanpa ghirah bagus atau jelek? Ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Ilmu atau tanpa ghirah kacau atau tidak? Siap untuk tingkatkan ghirah, siap untuk pupuk ghirah, siap untuk tanamkan ghirah. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu yang pertama, saudara. Kemudian Abuya melanjutkan, tadi nggak hanya ghirah. Di satu sisi problem kalau ilmu tanpa ghirah, tapi di sisi lain juga sebaliknya problem. Kama annal ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati war riyadati wal irsyad. Kata Abuya Sayyid Muhammad, kalau orang hanya punya ghirah tapi nggak punya ilmu, bahaya, nggak pantas, saudara, nggak layak jadi pemimpin, nggak layak membawa umat,
nggak layak mengajak umat. Kenapa? Sederhana, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana bisa mau memberikan, saudara? Saya mau tanya santri, jawab ya kompak. Kalau orang nggak punya beras, apa bisa dia memberikan beras? Nggak bisa. Orang nggak punya uang, apa bisa memberikan uang? Nggak bisa. Orang nggak punya apa, daging, apa bisa dia memberikan daging? Nggak bisa, saudara. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana dia mau memberikan? Nah begitu juga orang alim. Orang kalau hanya ghayur, hanya kira saja, tapi nggak punya ilmu, saudara, dia mau ngajak umat pakai apa? Mau ngajak umat ke siapa? Sedangkan dia sendiri nggak tahu syariat Allah, nggak tahu syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang hari ini kita pelajari di tempat ini al-miftah lil ulum, al-miftah lil ulum, pintu kunci untuk menuju pada ilmu agama. Ini baru kuncinya. Jangan merasa puas dulu. Anda baru pengen masuk pintu, itu pun masih di pelataran. Jangan merasa puas dulu, jangan merasa bangga, tapi jadikan motivasi untuk mengarungi lautan ilmu yang luas. Ini baru kuncinya. Habis ini dengan kunci ini bukalah pintu, belajarlah setinggi-tingginya, ngaji sebanyak-banyaknya, ambil ilmu daripada guru sedalam-dalamnya, sehingga kita memenuhi syarat dakwah. Yang kedua, harus ada ilmu, nggak cukup hanya ghirah. Karena orang kalau hanya ghirah, semangat saja tapi nggak ada ilmu, kata ulama, yufsid aktar mimma yuslih, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Rusak, saudara, kacau, rusak. Masya Allah. Saya kasih contoh sederhana. Contohnya orang semangat tapi nggak punya ilmu. Contohnya yang sederhana apa? Orang yang ngaku jihad, tapi dia nggak belajar fiqhul jihad, nggak belajar syaratnya jihad, adabnya jihad, tata caranya jihad, rukunnya jihad, kapan jihad bisa dilaksanakan, kepada siapa jihad itu dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara modal semangat doang, digarap sama teroris, saudara, dicuci otaknya, dimanfaatkan oleh intelijen, dipakai buat ngebom daripada gereja, saudara, dipakai buat ngebom, padahal Islam ngelarang, nggak boleh. Jangankan di wilayah damai, di wilayah perang sekalipun Nabi larang untuk merusak rumah ibadah agama lain, saudara. Nabi larang di perang Mu'tah, sebelum para sahabat berangkat, dilarang oleh Nabi SAW. Hati-hati, kata Rasulullah, jangan ganggu rumah ibadah agama lain, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu kaum perempuan, jangan rusak tanaman, saudara. Makanya kalau ada orang ngaku jihad, tahu-tahu di wilayah mayoritas muslim, di wilayah yang aman, bukan di wilayah perang, apalagi, saudara, tahu-tahu datang ngebom gereja, itu bukan jihad tapi jahat, betul? Itu bukan mati syahid tapi mati sangit, betul? Na'udzubillah min. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena semangat doang, nggak pakai Makanya, saudara, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, itu ibadah. Yang namanya ibadah butuh ilmu. Sebagaimana sholat, harus tahu syaratnya, sholat harus tahu rukunnya, sholat harus tahu tata caranya, sholat harus tahu adab-adabnya. Saya mau tanya, orang sholat rukunnya nggak sempurna, sah atau tidak? Orang sholat syarat sahnya ada yang nggak sempurna, sah atau tidak? Nggak sah. Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar. Sholat, kalau salah satu rukunnya nggak sempurna dengan sengaja atau karena kebodohannya nggak belajar, saudara, maka dia mutalabbis bil ibadah al-fasidah. Dia melakukan ibadah yang rusak, bukan dapat pahala, malah dapat Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Kebodohan membuatnya dapat dosa ketimbang pahala. Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imam Al-Ghazali panjang lebar di Ihya bahas syaratnya, rukunnya, maratibnya, tingkatan-tingkatannya, adabnya, tata caranya. Itu harus diikuti, saudara. Makanya ulama-ulama kita gampang. Kalau amar nahi munkar, dituntun oleh ulama. Caranya bagaimana? Bahasanya sederhana. Jangan bergerak masing-masing, tapi ikut komando ulama. Tujuannya supaya apa? Bukan provokasi, bukan untuk memanas-manasi, bukan untuk memperkeruh keadaan,
tapi istilah ikut komando ulama supaya umat amar ma'ruf nahi munkarnya nggak ngawur, saudara. Supaya amar ma'ruf nahi munkarnya nggak sembarangan, supaya amar ma'ruf munkarnya betul-betul dengan cara yang ma'ruf, betul-betul dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu semangat saja tanpa ilmu bahaya atau tidak? Semangat saja tanpa ilmu kacau atau tidak? Semangat saja tanpa ilmu rusak atau tidak? Ilmu tanpa semangat kacau. Semangat tanpa ilmu juga kacau. Ilmu tanpa semangat, tanpa ghirah rusak. Begitu pula semangat tanpa ilmu juga rusak. Ilmu tanpa semangat tidak baik. Begitu pula semangat tanpa ilmu juga tidak baik. Makanya Abuya Sayyid Muhammad mengatakan fala yanbaghi an naqa'a fi dzalik. Jangan sampai kita jatuh ke dalam salah satu dari fenomena ini, saudara. Jangan sampai kita jatuh dalam fenomena di tengah masyarakat kita. Banyak orang yang punya semangat, punya ilmu tapi nggak punya semangat. Jangan kacau umat, saudara. Nggak ada lagi yang peduli kepada umat. Kemunkaran akhirnya bakalan di mana-mana karena ulama lupa dengan tugasnya, hanya menikmati daripada kenikmatan dunianya. Jangan, atau sebaliknya, jangan sampai juga hanya semangat saja tapi nggak pakai ilmu. Falayan bagi anak dzalik. Jangan sampai kita terjebak dalam salah satu dari kedua ini. Tapi harus ada ilmu, harus ada ghirah. Karena kalau kita terjebak dalam salah satu, fanadhi' baina alimin bila ghiratin wala ihtimamin li hurumatil Islam wa ghayurin la ilma indahu yudhilul muslimin. Karena kalau kita terjebak, kita akan terombang-ambing di antara tadi yang saya sebutkan, orang-orang yang alim yang nggak punya semangat, nggak punya kepedulian terhadap agama, atau sebaliknya orang-orang yang semangat tapi nggak punya ilmu, modal semangat doang, modal teriak doang, modal daripada ghirah doang, akan tetapi tidak punya ilmu, akan membuat kekacauan. Oleh karena itu saya ingatkan kepada santri-santri, saudara, perdalam ilmu, belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Man ta'allamal ilma nafsih faqalilun minhu yakfi wa man ta'allamal ilma li ghairi fahajatun nas katsirah. Barang siapa yang menuntut ilmu buat dirinya sendiri, maka sedikit sudah cukup. Anda kalau belajar buat diri Anda sendiri, sedikit sudah cukup. Tapi Anda dimasukkan ke pesantren, cita-cita guru Anda, cita-cita orang tua Anda yang susah payah, mati-matian membiayai Anda, berjuang untuk Anda, mendoakan Anda, cita-citanya bukan hanya untuk Anda sendiri. Bagaimana Anda bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat, mengajak kepada jalannya Rasulullah, mengajak kepada jalannya Allah, mengangkat derajat keluarga, bukan hanya di dunia tapi di akhirat, saudara. Ibadallah, kalau memang tujuannya itu ibadallah, fahawaijun nas katsirah, maka kebutuhan orang banyak. Kebutuhan orang banyak. Pertanyaan umat banyak, saudara. Problematika masyarakat banyak. Maka kalau Anda memang ingin terjun ke masyarakat, maka fahawaijun nas katsirah, Anda juga butuh kepada ilmu yang banyak karena kebutuhan orang banyak. Maka jadilah ulama, al-ulama al-mutahaqqiqin, ulama yang betul-betul faham ilmu. Pelajari ilmu dengan berbagai tingkatannya. Pelajari fikih, jangan terburu-buru ke kitab yang besar. Mulai dari kitab yang kecil, mulai daripada Safinatun Najah, Risalah Jami'ah, lanjut Sulamut Taufik, kemudian lanjut Matan Takrib, lanjut Fathul Qarib atau Ibn Qasim, lanjut, saudara, kalau di Indonesia biasanya lanjut ke Fathul Mu'in, habis itu lanjut ke Fathul Wa'ab, dan seterusnya, saudara. Begitu juga ilmu-ilmu lainnya, tafsirnya, hadisnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Pelajari supaya kita betul-betul punya bekal, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengajak jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ilmu, tapi di pesantren ini kita belajar bagaimana perjuangan, saudara. Bagaimana perjuangan, kecemburuan terhadap agama. Ilmunya bukan hanya untuk mencari duniawi, tapi ilmunya dipakai untuk berjuang, saudara. Makanya mulai saat ini, saudara, mari kita berjuang di pondok pesantren kepada para pesantri untuk menjadi orang alim yang ghayur, orang alim yang berilmu. Dan kita ingatkan kepada pesantren-pesantren yang lainnya, kepada para pengasuh, kepada para guru, mari kita berjuang supaya mencetak santri-santri yang da'i, alim, ghayur. Dan kepada umat,
kita ingatkan, mari jangan pernah berhenti untuk ikut berjuang bersama alim, para ulama yang ghayyur, yang punya kecemburuan terhadap agama, saudara, yang peduli apapun resikonya, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah, tidak peduli dicaci, dimaki, dipenjara, dihina, dibunuh sekalipun, tidak pernah mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya jawab yang keempat, umat Islam siap untuk bersatu, siap rapatkan barisan, siap ikut bersama ulama yang istiqamah, siap berjuang bersama ulama yang istiqamah, siap berjuang bersama ulama yang peduli terhadap agama. Takbir, sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Itu tadi muqaddimah yang saya sampaikan. Wah, celingak-celingak begitu muqaddimah. Kira-kira masih semangat atau tidak nih? Kalau nggak semangat saya stop di sini. Kalau semangat kita lanjut. Masih semangat atau tidak? Siap lanjut? Yakin? Betul. Sampai subuh. Ente sampai subuh ane pulang. Lu pikir ku robot ceramah sampai subuh? Masya Allah. Berarti semuanya semangat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saudara, kurang lebih sekitar hampir 3 minggu yang lalu, kami dari berbagai gabungan ormas Islam menggunakan hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi atau yang disebut dengan demonstrasi. Itu bahasa hukumnya. Kalau bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi munkar, dijamin oleh undang-undang, saudara. Ini hanya perantara, wasilah saja, wasail fi hukmil maqasid. Di depan Kementerian Agama Republik Indonesia kami protes karena ini merupakan hak konstitusional kami dan ini pejabat publik di negara demokrasi, harus bersedia untuk diprotes, harus bersedia untuk diingkari perkataannya, perbuatannya, kebijakannya. Kami protes, saudara. Ada 2 hal yang kami protes. Yang pertama soal surat edaran Kementerian Agama terkait pengeras suara, saudara. Yang kedua soal pernyataan Menteri Agama dalam salah satu wawancaranya. Saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sebuah informasi perjuangan. Saya mulai dari yang pertama dulu. Soal surat edaran Kementerian Agama soal pengeras suara masjid dan musola. Ada 2 hal yang ingin saya soroti secara terpisah terkait surat edaran ini. Silakan Anda lihat surat edarannya yang lengkap, yang utuh, yang sepenuhnya, jangan dipotong-potong supaya tidak salah paham, saudara. Saya setelah saya membaca secara seksama, saya mau soroti dulu yang pertama terkait adzan. Adzan ini, saudara, di dalam surat edaran tersebut, silahkan baca yang lengkap yang utuh, ada pembatasan volume adzan. Saudara, saya setuju adzan itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada hukum-hukumnya. Saya ingat dulu di Tarim, guru-guru saya sering menyampaikan, utalliq fil minhaj wa hujjah fil umdah wa adzin fi bafadhal. Kalau mau bahas bab tolak yang paling lengkap Minhajut Talibin, lengkap, panjang, sistematis. Kemudian kalau mau bahas bab haji yang runut, enak, tertibnya tertib amali, tatbiqi, adalah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Itu bab hajinya lengkap. Itu recommended. Kalau mau bahas bab haji, ini direkomendasikan oleh ulama. Tapi kalau mau bahas bab adzan, kitab lain dibahas, tapi yang lengkap walaupun kecil kitabnya tapi cukup lengkap, bahas bab masalah adzan, iqamat dan lain sebagainya di kitab Muqaddimah Hadramiyah karya Bafadhal yang disyarahkan oleh Ba'shin Bushral Karim, disyarahkan juga oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Minhajul Qawim, dihasyiahkan oleh Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu bahas panjang lebar. Ya, ini intinya ada adabnya. Tadi min babil faidah. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada anda saudara. Tapi jangan lupa, termasuk diantara syiar azan yang paling penting,
saudara, adalah raf'us saut, mengangkat suara. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan makna adzan. Adzan secara lugatan, secara bahasa saudara, artinya kalau kita kembali ke tasrif adzan yu'adzinu fahuwa mu'adzin, adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ila akhir al-ayat. Artinya pengumuman secara bahasa. Kalau kita mau tarik secara istilahan, secara terminologi, pengumuman masuknya waktu sholat. Artinya apa? Yang namanya pengumuman dimaksudkan dan dituju supaya sampai sejauh mungkin saudara, supaya cakupannya seluas mungkin, supaya yang mendengar sebanyak mungkin. Saya mau tanya, kalau cakupannya harus luas, kalau begitu pelan atau harus keras? Pelan atau keras? Lembut atau harus keras? Pelan atau harus nyaring? Masya Allah. Makanya saya nggak setuju dibatas-batasi saudara. Karena itu saya setuju dengan sikap Nahdlatul Ulama tahun 2012 saudara. Di tahun 2012 pada saat itu Wakil Presiden Budiono Wakil Presiden melontarkan wacana dalam salah satu forum untuk mengatur volume azan. Silahkan lihat jejak digitalnya ada saudara, diberitakan oleh salah satu portal berita besar. Budiono menyampaikan wacana untuk mengatur volume adzan. Begitu Budiono menyampaikan wacana tersebut, apa yang terjadi saudara? Berbagai kalangan ulama menolak. Di antara yang menolak adalah Nahdlatul Ulama, PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Mutawakkil Allah dengan tegas menolak pengaturan suara adzan saudara. Saya mau tanya, sikap seperti ini bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dorong atau jangan? Makanya saya heran, harusnya dipertahankan saudara, bukan malah sebaliknya. Ibadallah, harusnya ini dipertahankan saudara. Tapi Habib, ada yang mengatakan seperti ini Habib, tapi kan ada daerah-daerah yang masjidnya berdekatan Beb, musolanya berdekatan Beb. Antara masjid dan musola jaraknya nggak jauh, musola dengan masjid jaraknya jauh, musola dengan musola jaraknya nggak jauh, sehingga suaranya tumpang tindih. Saudara, saya mau tanya, jawab yang kompak. Di Bangkalan ini masjid musola banyak atau tidak? Masjid musola banyak atau tidak? Berarti suara adzan banyak atau tidak? Walaupun suara adzan banyak, tumpang tindih, saling saut menyaut, Anda terganggu atau tidak? Anda terusik atau tidak? Itu yang pertama saudara. Jawaban yang kedua, ini aturan secara nasional. Aturan ini secara nasional mencakup seluruh wilayah NKRI saudara. Sedangkan di Indonesia medan dakwahnya ini beda-beda. Ada yang memang masjid musolanya banyak, masjid musola berdekatan, tapi jangan lupa ada juga yang masjid musola jauh saudara. Jarak musola, ada musola jauh seperti di pelosok-pelosok saudara, jaraknya jauh saudara. Kalau di tempat yang jaraknya jauh seperti ini, volumenya dikurangi, dibatasi saudara, diikuti standar nasional, maka saya khawatir ada wilayah-wilayah yang syiarnya tidak tersampaikan dengan baik saudara. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang berdekatan? Kalau daerah yang berdekatan, biarkan, itu kan ada forum komunikasi antar masjid, forum ada komunikasi antar musola di masing-masing daerah, ada dewan masjid, silahkan bikin kesepakatan masing-masing, sesuaikan dengan wilayahnya, nggak perlu negara terlalu dalam ikut campur saudara. Betul? Masya Allah. Makanya ibu-ibu banyak yang curhat sama saya, Habib, saya berharapnya bukan volume azan yang diturunin, tapi minyak goreng harganya Habib. Betul Bu? Betul Bu? Minyak mahal atau tidak? Mahal atau tidak? Ibu-ibu setuju yang diturunkan volume azan atau harga minyak? Volume azan, harga minyak. Masya, dengerin orang Bangkalan ini. Di semua daerah setuju seperti itu. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu wacana pengaturan volume azan, kira-kira setuju atau tolak? Orang kompak setuju atau tolak? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, selain azan, ini kebetulan di Madura ini, selain azan, sholawatannya, zikirannya, manakibannya, maulidannya, pengajiannya, dan seterusnya, tadarusannya, dan seterusnya. Selain azan, suara-suara yang keluar dari masjid dan musola selain azan, saudara,
Di surat edaran menteri tersebut silakan Anda baca yang lengkap. Sekali lagi, silakan Anda baca yang lengkap. Tapi intinya itu diatur. Suara-suara selain adzan diatur. Kapan boleh pakai mic keluar, kapan nggak boleh. Mana yang boleh pakai mic keluar, mana yang tidak. Diatur sedemikian rupa secara rinci, saudara. Saya mau tanya, saudara, kira-kira pengaturan seperti ini cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Saudara, saya ingin jelaskan satu fenomena yang menarik. Semenjak Indonesia merdeka sampai detik ini, di Indonesia itu masjid-masjid kita, musola-musola kita beragam, saudara. Beragam modelnya. Ada masjid-masjid dan musola-musola yang memang gemar menggunakan mic keluar. Sholawatannya pakai mic keluar, tadarusannya pakai mic keluar, zikirannya pakai mic keluar, manakibannya pakai mic keluar, dan seterusnya. Di antaranya contohnya yang biasanya seperti ini masjid-masjidnya NU, betul? Atau yang serupa dengan NU, sama-sama Asy'ari, Sufi, Syafi'i, masjidnya Habaib, masjidnya para kiai, itu biasanya banyak syiar menggunakan mikrofon, saudara, menggunakan pengeras suara luar. Ini sudah berjalan, ini sudah ada dari dulu, saudara. Biarkan ini berjalan, nggak usah pakai dikutik-kutik. Justru kalau diatur-atur sedemikian rupa, saya khawatir malah akan menimbulkan keresahan dan konflik baru di tengah masyarakat, saudara. Betul? Nggak sampai di situ. Kalau kita mau lihat, ada lagi kategori masjid yang lain yang saya amati, saudara, saya lihat lebih minim penggunaan mic keluarnya. Contoh seperti masjidnya Muhammadiyah, biasanya dia menggunakan mic keluar hanya adzan. Selain adzan biasanya zikirnya aja sirran, sendiri-sendiri, saudara. Zikirnya sirran, sendiri-sendiri, saudara. Biarkan itu siarnya dia, selama nggak mengkafir-kafirkan yang lain, selama nggak membid'ah-bid'ahkan yang lain, biarkan, saudara. Biarkan berjalan dengan gayanya, biarkan berjalan dengan siarnya. Itu dinamika dakwah di negeri kita, betul. Bahkan di daerah kami, di Bogor, Cianjur, Sukabumi, sampai detik ini, Pak Bu, sampai detik ini masih banyak aspek. Tahu aspek? Aliran anti speaker. Mereka memfatwakan speaker hukumnya haram. Beb, apa ini Wahabi? Bukan, saudara, bukan. Mereka kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Syafi'i, Sufi, saudara. Orang-orang saleh, saudara. Biarkan kita hargai mereka. Itu ijtihadnya dia. Itu pandangan hukumnya dia. Mereka Syafi'i, Asy'ari, Sufi. Bahkan saya sering hadir acara mereka. Saya ceramah di tempat mereka, saudara. Kadang-kadang saya ceramahnya ketiga, kagak pakai mic lagi. Ceramah pertama di sini, kedua di sini, yang ketiga di tempat aspek, kagak pakai mic. Capek juga lumayan, saudara. Yang hadir 1000, 2000, 3000. Tapi kita menghargai. Kita saling hormat. Biarkan ini dinamika dakwah di negeri kita. Ini serba-serbi dakwah. Ini warna-warni dakwah. Ini kekayaan Indonesia. Masya Allah, ini Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Nggak perlu ribut, nggak perlu diurus-urus secara mendetail. Biarkan ini jadi civil society. Biarkan ini diatur oleh warga dengan sendirinya. Kesepakatan antara masjid, musola dengan warga sekitar. Biarkan ini jadi local wisdom, syiar yang berbalut dengan kearifan lokal. Biarkan. Kalau diatur-atur sedemikian rupa, justru akan menimbulkan polemik di tengah rakyat, saudara. Betul? 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 Makanya saya nggak setuju diatur-atur, saudara. Saya sampaikan, Habib, bagaimana dengan non-muslim? Saudara, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah diajarkan untuk saling menghormati sama lain. Bukan berarti mencampur aduk agama, tapi saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ibadallah, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai satu sama lain. Di wilayah mayoritas muslim, maka sebagaimana di kebanyakan wilayah Indonesia, maka mayoritas muslimnya harus merangkul minoritasnya, menjaga minoritasnya, sebagaimana minoritas non muslim harus tahu diri terhadap mayoritas, saudara, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, di wilayah mayoritas non muslim,
maka mayoritas non muslimnya harus merangkul daripada minoritasnya, menjaga minoritasnya. Sebagai minoritas muslimnya harus tahu diri terhadap mayoritasnya, karena dia di situ sebagai minoritas. Saudara, ini keindahan Indonesia. Selama ini sudah mendarah daging, sudah berjalan di negeri kita. Inilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Makanya saya simpel, saya sederhana aja, gampang. Kalau Anda terganggu dengan mik masjid dan musola, maka jangan tinggal dekat masjid dan musola. Gitu aja kok repot. Betul. Sebagaimana kalau Anda terganggu dengan suara rel kereta, jangan tinggal dekat rel kereta. Bukan ban kereta lu copotin. Betul. Kalau nggak terganggu dengan masjid musola, jangan tinggal dekat masjid musola. Selesai, jangan bikin ribet negara. Betul. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu surat edaran Kementerian Agama kira-kira terima atau tolak? Umat Islam kira-kira terima atau tolak? Siap jaga kebinekaan kita, siap jaga warna-warni beragama kita, siap jaga syiar dakwah kita. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Kemudian yang kedua, oke lah, yang tadi itu masih debat ya, Bang. Masih mungkin bisa ada pro kontra. Walaupun kami menolak, kami nggak setuju. Tapi yang kedua ini yang nggak bisa dibenarkan, saudara. Dalam salah satu wawancaranya, saya nggak memotong-motong. Anda mungkin sudah lihat. Silahkan lihat yang utuh, yang lengkap. Jangan dipotong-potong, jangan sampai terpelintir dalam memahaminya. Pahami secara utuh, saudara. Saya sudah lihat secara utuh. Saya sudah lihat secara lengkap. Setelah saya lihat dengan seksama, dan bukan saya saja, banyak pihak yang melihat ini, saudara. Saya mengambil kesimpulan. Menteri Agama dalam satu wawancaranya menyebutkan beberapa jenis suara. Dia sebutkan suara yang keluar dari speaker adzan masjid dan musola. Mohon maaf, suara yang keluar dari masjid dan musola. Kemudian suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim. Dan yang ketiga, suara gonggongan. Saya ngomongnya nggak enak, saudara. Intinya kesimpulannya kata dia. Intinya dari yang saya tangkap dari omongan dia, ini sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Saya memahaminya, saudara. Saya belajar bahasa dari awal mondok. Mulai dari belajar nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, badi, istiqaq, arut. Saya belajar bahasa, saudara, dari awal mondok, saudara. Yang saya pahami, itu sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Itu wajhus syabah. Atau kalau kita mau tarik ke usul fikih, itu namanya illah jami'ah, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Setelah Anda lihat dengan seksama secara utuh, saya mau tanya, Menteri Agama mengucapkan pernyataan yang disampaikan itu pantas atau tidak? Layak atau tidak? Pantas atau tidak? Orang yang masih punya iman, punya kesehatan hati pasti akan mengatakan ini nggak pantas, saudara. Jawab yang jujur. Ketika Anda melihat pernyataan tersebut, hati sakit atau tidak? Panas atau tidak? Risih atau tidak? Masya Allah, saudara, saya lihat, saya risih, saya panas, hati saya sakit. Habib jangan provokasi, Habib jangan bicara hal seperti ini. Saudara, kalau tidak mau ada asap, jangan nyalakan api, saudara, betul? Kalau tidak ada api, tidak akan ada asap. Kalau tidak ada sabab, tidak ada musabab. Masya Allah. Anda tidak punya jari yang banyak untuk menutup mulut semua orang dan telinga semua orang, tapi Anda punya jari yang cukup untuk menutup mulut Anda, saudara. Kalau nggak mau direspon, jangan berkata yang aneh-aneh. Makanya saya setuju, saya dukung pernyataan dari Dewan Pimpinan Pusat Ar-Rabithah Al-Alawiyah yang ditandatangani oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Tegas, nggak pakai tenteng ngaling-ngaling, diminta supaya Menteri Agama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak?
Makanya permohonan kami, permintaan kami sebagai rakyat Indonesia terhadap Menteri Agama yang merupakan seorang pejabat di negara demokrasi yang harus menerima kritikan, yang harus menerima saran, yang harus menerima masukan, yang harus menerima tuntutan. Saudara, permintaan kami jelas. Yang pertama, kita minta untuk taubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Setuju? Setuju? Yang kedua, kita minta saudara supaya dia membuat permohonan maaf terbuka kepada umat Islam, saudara. Setuju? Setuju? Yang ketiga, kita minta supaya dia mempertanggungjawabkan ucapannya secara hukum. Setuju? Setuju? Saudara, kami umat Islam gak demen ribut, betul? Kami umat Islam gak demen gaduh, betul? Kami umat Islam gak suka marah-marah, betul? Tapi kalau agama dihina, saudara, Masya Allah, ibarat lebah umat Islam ini, saudara. Lebah, dimanapun dia datang dia akan berikan manfaat. Madu yang diberikan oleh lebah, madu luar biasa, nikmat, manis, lezat, bermanfaat, berkhasiat, sehat, luar biasa, saudara. Itu madu. Tapi coba-coba kau ganggu lebah, kau akan diantup, kau akan dikejar. Masya Allah. Begitu pula umat Islam. Siapapun yang baik terhadap umat Islam, kami lebih baik. Yang santun, kami lebih santun. Yang rahmah, kami lebih rahmah. Yang lembut, kami lebih lembut. Yang sopan, kami lebih sopan. Tapi manakala ada yang merendahkan Islam, menghina Islam, mengganggu Islam, demi Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk membela agamanya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya sekali, umat Islam siap bersatu? Siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap jaga syiar di NKRI, siap jaga kebinekaan kita, siap jaga Pancasila. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ini muqaddimah yang kedua. Wah, nengok-nengok tambah banyak ini. Lanjut apa jangan? Saya lanjut yang terakhir sebagai penutup, saudara. Yang terakhir, alhamdulillah, kurang lebih kalau nggak salah persis, Anda keluar tanggal berapa? Kalau nggak salah 22, saya lupa persisnya. Intinya kurang lebih 2 bulan yang lalu. Saya baru saja lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Ada yang mau daftar? Jangan, nggak sanggup, biayanya mahal. Penjara. Alhamdulillah. Saudara, hampir setahun saya divonis setahun. Saya nggak perlu jelaskan masalahnya panjang lagi, intinya masalah baik-baik saja. Dianggap ngebohong menyebabkan keonaran, dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 Ayat 1. Saudara, Habib Rizik divonis awalnya 4 tahun, turun menjadi 2 tahun. Sekali ngomong dianggap ngebohong, membuat keonaran. Yang ono noh, yang ono noh, yang ono. Ngebohong mulu, aman-aman baik. Kalau kata orang Betawi, Masya Allah, tabarok. Yang ono saya nggak sebut orang yang ono. Intinya ono dah, pokoknya ono. Saudara, hampir setahun. Saya vonis setahun, saya menjalani setahun kurang sekian belas hari. Masya Allah. Jadi yang ceramah di depan Anda semua napi. Bang napi, narapidana. Alhamdulillah. Kira-kira orang Bangkalan nyesal kan yang ceramah napi ini? Nyesal atau tidak? Yakin? Betul? Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di surga kelak bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya menyampaikan di berbagai tempat. Alhamdulillah waktu saya di penjara, Ki Saiful Qohar sempat besuk, Ki Khalid Maksus juga sempat besuk, Ki Abdullah Khan Tabrani sempat besuk, Ki Ali Karrar sempat besuk bersama rombongan para ulama Madura. Alhamdulillah para ulama Madura terus bersama kami, bersama Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, baik dalam suka maupun duka. Takbir! Takbir!
Shallu ala nabi. Ketika banyak yang mengkhawatirkan ini itu, tapi ulama Madura alhamdulillah termasuk yang, saya nggak tanpa merendahkan yang lain, tanpa mengucilkan yang lain, tapi alhamdulillah ulama Madura termasuk yang istiqomah, terus tegak menyampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ulama-ulama kita di Madura dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya sampaikan di berbagai tempat saya ceramah, saya sampaikan. Saya ini keluar, perasaan saya campur aduk, antara senang atau sedih. Senang karena bisa keluar menghirup udara bebas, manusiawi. Bisa kumpul dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan Anda semua di tempat ini. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain, saudara, saya sedih. Hati saya pilu. Hati saya merana, saudara. Karena harus meninggalkan separuh jiwa saya di dalam, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Makanya kita jangan pernah berhenti mendoakan. Mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kemenangan perjuangan beliau fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal. Saya hampir setahun full menemani beliau di dalam penjara, sekamar 24 jam bersama beliau, saudara. Dan sebelum itu pun saya tahu persis beliau. Ya Allah, saudara. Saya mau tanya, ini yang hadir di sini warga masyarakat Indonesia, betul? Betul? Kalau memang ini suara hati Anda, suarakan sekeras-kerasnya sekuat tenaga. Setuju? Saya mau tanya, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Orang keras pantas atau tidak? Layak atau tidak? Cocok atau tidak? Beliau pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Terhadap negeri berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Masya Allah, saudara. Saya tahu persis beliau, saudara. Dituduh macam-macam, dituduh pengen dirikan negara, pengen gulingkan pemerintahan, saudara. Saya tahu beliau. Jangankan jadi pejabat, mimpi saja tidak ada, saudara. Kalau beliau mau kaya, ingin kumpulkan harta dari dulu sudah kaya raya, bukan lagi miliarder, triliuner, saudara. Sudah ancang-ancang kaki, hidup enak bersama anak istri. Tapi kenapa beliau milih jalan yang lika-liku, jalan yang penuh resiko? Penjara tantangannya, saudara, sampai ada pengawal dibunuh. Tantangannya luar biasa, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh rintangan, saudara. Karena yang saya tahu tidak lain dan tidak bukan, ibadallah, cita-cita beliau hanya satu, ingin meneruskan apa yang diperjuangkan datuknya baginda Nabi Muhammad. Beliau cuma pengen meneruskan cita-cita Rasulullah. Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho ada satupun umatku di neraka. Cita-cita beliau hanya pengen supaya bangsa ini selamat, saudara. Umat Islam khususnya selamat akhlaknya, selamat dari prostitusi, selamat dari peracuran, selamat dari pornografi, selamat dari porno aksi, selamat dari narkoba, narkotika, selamat dari minuman keras, selamat dari aliran sesat, selamat dari LGBT, selamat dari komunisme, selamat dari terorisme, selamat dari liberalisme, selamat dari berbagai aliran menyimpang, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, apa yang saya sampaikan ini Anda bersaksi benar atau tidak? Orang kompak, benar atau tidak? Apa yang saya sampaikan dusta atau fakta? Dusta atau fakta? Kalau begitu apa pantas beliau di penjara? Apa pantas beliau di penjara? Apa pantas beliau di borgol? Apa pantas beliau pakai baju tahanan? Masya Allah. Makanya saudara, jangan berhenti, jangan pernah berhenti. Berjuang doa, berjuang doa, berjuang doa, saudara. Terus berjuang, sampaikan kebenaran dengan cara-cara konstitusional, dengan cara-cara yang benar, dan jangan pernah berhenti doa, saudara. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, jangan pernah berhenti doa. Sihamul lail la tukhti, kata Imam Syafi'i, walakin laha amadun walil amadin qida'u. Yang namanya panah doa di malam hari tidak akan pernah salah, saudara. Tidak akan pernah meleset. Walakin laha amadun, akan tetapi saudara, ada waktunya dia untuk sampai. Walil amadin qida'u, waktunya pasti akan tiba, saudara.
waktunya pasti akan habis, dia pasti akan sampai, doa-doa pasti akan dijabah, orang-orang yang benar akan dimenangkan oleh Allah, dan kezaliman pasti akan dihancurkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saudara, mari kita doakan mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan perjuangan beliau segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga mudah-mudahan saudara, para ulama-ulama kita, para habaib, para tokoh-tokoh kita yang masih di penjara, yang sedang mendapatkan cobaan, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Munarman yang sebentar lagi vonis, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan hati hakimnya supaya memberikan kemenangan untuk beliau memutuskan yang benar, yang hak, ibadallah. Dan kita doakan Habib Bahar juga mudah-mudahan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh-tokoh lain yang sedang mendapatkan cobaan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga 6 syuhada yang berjuang menunjukkan cintanya kepada keluarga Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mereka terima mereka sebagai syuhada. Allah terima mereka sebagai syuhadaul akhirah. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, diangkat derajatnya bersama nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan mudah-mudahan siapapun yang menumpahkan darah umat Islam di ghairi hak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menumpahkan darah umat Islam, darah anak bangsa bi ghairi haq, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dibongkar oleh Allah aktor intelektualnya, dibongkar oleh Allah yang ridha, yang rela, yang dukung, diberi hidayah oleh Allah. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir mari sama-sama kita baca shalawat Badar dengan niat mudah-mudahan tawassul berkat Rasulullah dan ahlul Badar. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Allah turunkan pertolongannya kepada kita. Allah turunkan pertolongannya kepada umat Islam, dan mudah-mudahan kebenaran diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi NKRI ini. Dan juga kita lanjutkan dengan sholawat nariyah, istighatsah dengan keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat nariyah. Saya minta secara khusus kita niatkan mudah-mudahan berkat sholawat nariyah, mudah-mudahan imam besar kita segera dibebaskan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para pejuang-pejuang lainnya, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berkat sholawat nariyah, mudah-mudahan pondok pesantren Al Aziziyah baik 1, 2, 3 mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar buat oleh-oleh, walaupun banyak ulama, banyak kiai, banyak asatid di sini, saya nggak pantas, tapi sekedar buat oleh raghbatan fil khair, raghbatan fil khair, supaya saya mendapatkan kebaikan pahala buat orang tua saya dan diri saya, supaya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Saya pengen mengijazahkan sholawat nariyah ini. Nah, saya mendapatkan ijazah dari Abuya Sayyid Ahmad Ibn Abuya Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki, ijazah khasah dari beliau untuk sholawat nariyah. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama kaifiat baca sholawat nariyah ada macam-macam. Di antaranya ini oleh-oleh buat ibu-ibu, bapak-bapak, buat para santri, di antaranya kalau dalam keadaan genting, penting, urgen, darurat. Biasanya kalau udah genting orang nggak ngelihat berapa jumlahnya udah. Yang penting gobol. Genting, penting, darurat, urgen, itu baca sholawat nariyah 4.444 kali. Berapa? 4.444. Itu kalau genting ada hajat yang mendesak sekali. Habib banyak, kalau udah hajat mendesak nggak berasa, Bu. 4.444 nggak berasa. Yang penting bagaimana Allah gobul berkat baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau buat diamalkan sehari-hari, buat istiqamah diamalkan, sebenarnya nggak ada batasan. Sholawat mau berapapun bagus, mau dikit banyak, yang namanya sholawat bagus. Lebih banyak lebih bagus, saudara, itu namanya sholawat. Tapi biasanya yang diajarkan oleh ulama ya di malam hari buat istiqamahkan supaya hidup kita diberikan kemudahan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, rezeki melimpah dan lain sebagainya, kekuatan iman Islam. Sholawat nariyah setiap malam, boleh habis maghrib, boleh ba'dal isya, boleh sebelum tidur, 11 kali, saudara. Berapa kali?
Nah, ini diamalkan istiqamah, insya Allah Allah berikan keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal. Saya izin ijazahkan kepada semua yang hadir sholawat nariyah sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari guru saya, semuanya katakan qabiltul ijazah. Ayo sama-sama kita sholawat badar. Kita sholawat badar dan sholawat nariyah, pasang hati yang khusyuk, niatkan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan fi khairin wa afiyah, dan mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya. Salatullah salamullah. Kurang semangat Madura suaranya. Salatullah Allah ala Yasin. Salatullah salamullah Allah salatullah ala Yasin. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله وأدرك إمامنا حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل الفجر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله. Sama-sama lebih kompak lagi. Habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana bi ahlil بدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه للمحات ونفس الله ونفس
ونفس بعدد كل. Lebih kompak lagi. Allahumma salli ya Rabb. Allah tamman ala sayyidina Muhammad ya Rabb. Tanhallu ya Allah hulla 'uqdatana ya Rabb. وفرج كروبنا وكروب إمامنا يا الله به واقضي حوائجنا يا رب به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحات الله ونفس بعدد. Sekali lagi niatkan buat gobul hajat. Sekali lagi Allahumma ya Rabb aslihna wa aslih al-muslimin ya Rabb وانصرنا وانصر المسلمين ببركة رسول الله الذي تنحل واقضي حوائجنا وحوائج والدينا ومشايخنا وأحبابنا يا رب. أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. يستسقى واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. له وصحبه في كل لمحات الله ونفس بعدد كل معلوم. Semua angkat tangannya takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Kita minta Habib Abdurrahman As-Segaf menutup dengan doa. Fadhal Habib. Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka